Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta warga tak perlu khawatir terhadap virus super flu. Meski terjadi peningkatan kasus, super flu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan super flu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut super flu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Super flu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya, karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup, sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui gejala, pencegahan dan juga penanganan super flu, kita akan berbincang langsung pemirsa bersama dokter spesialis anak sekaligus anggota UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Dr. Nastiti Kaswandani. Halo, selamat pagi, selamat siang Ibu Dr. Nastiti. Selamat siang. Ya, Ibu Dokter, ini mengenai adanya super flu, kita pernah mengingat COVID-19. Nah, ini apa itu super flu, Ibu? Ya, jadi sebetulnya super flu itu adalah varian baru dari virus influenza A yang sudah kita kenal, yaitu virus influenza A H3N2. Hanya ini merupakan varian baru yang disebut subclade K. Karena kemudian menimbulkan peningkatan kasus cukup banyak, maka orang menyebutnya super flu. Padahal itu memang bukan rujukan yang standar istilah super flu ini. Meskipun super bukan berarti sangat berbahaya, Ibu ya? Ya, memang yang membedakan adalah penularannya yang lebih cepat sehingga lebih banyak orang yang tertular. Itu dibuktikan dari peningkatan kasus di rumah sakit di Amerika. Akan tetapi memang keparahannya tidak lebih berat dibandingkan dengan flu A yang sebelum-sebelumnya. Begitu, baik. Nah, ini untuk bedanya Ibu dengan flu-flu sebelumnya yang tidak yang parah seperti misalnya ini gejalanya seperti apa sih kalau super flu ini? Jadi mirip dengan gejala flu A sebelumnya. Utamanya ada demam. Kalau super flu ini dikatakan memang demamnya bisa tinggi sampai menggigil. Kemudian batuk, pilek, dan kemudian yang cukup menonjol adalah gejala nyeri kepala dan nyeri otot. Namun kalau itu bisa berlanjut menjadi komplikasi, yang paling berbahaya terutama untuk anak balita adalah kalau sampai menyebabkan sesak napas. Jadi itu bisa menimbulkan radang paru akut yang disebut pneumonia. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa tidak berbahaya, sebetulnya jangan juga membuat kita menjadi lengah. Betul, boleh jangan terlalu panik yang berlebihan, tapi juga tidak boleh menganggap remeh. Karena memang pada kenyataannya flu ini bisa menyebabkan perawatan di rumah sakit, bisa menyebabkan radang paru akut, dan bisa juga menyebabkan kematian, terutama pada anak balita, lansia, dan orang-orang dengan penyakit kronik. Ya, Bu Dokter, kalau itu tadi ada gejala sesak nafas seperti itu, apakah ini mirip-mirip sama COVID, Ibu? Seperti COVID maksudnya? Iya, ada gejala sesak nafas seperti Ibu tadi bilang. Gejala sesak nafas adalah gejala yang umum yang bisa terjadi karena penyebab infeksi yang menyerang jaringan paru oleh berbagai penyebab, berbagai virus maupun berbagai bakteri. Bisa virus influenza, bisa virus COVID, bisa bakteri yang lainnya. Gejalanya mirip-mirip gejala sesak napasnya. Kalau pada anak, begitu ada gejala napas, kok frekuensi napasnya cepat, kemudian anaknya tampak ngos-ngosan, ada tarikan dinding dada bagian bawah, nah itu gejala sesak napas pada balita yang harus segera dibawa ke rumah sakit.
Kalau dulu COVID ada gejala-gejala yang menonjol, yang misalnya anosmia itu tidak terlalu menonjol pada flu ini, kecuali dia memang gejala mampet pada hidungnya bisa menyebabkan kekurangan untuk menghidunya menjadi berkurang atau turun gitu. Tapi tidak seperti COVID untuk anosmianya. Kalau Ibu bilang ini seperti flu-flu biasa pada umumnya, kalau penyembuhannya sendiri, Bu Dokter, ini apakah termasuk lama atau sebentar untuk penyembuhannya? Mengingat dia cepat sekali untuk menular. Ya, influenza itu merupakan salah satu kelompok penyakit infeksi respiratori akut. Jadi mestinya gejalanya itu terjadi pada waktu yang singkat ya, dalam hitungan hari itu bisa menyebar, kemudian harusnya perjalanan penyakitnya akan berakhir kurang dari 2 pekan atau 2 minggu. Berbeda dengan COVID yang bisa agak long COVID, bisa berlama-lama. Ini biasanya karena gejalanya akut, dia biasanya selesai dalam waktu 14 hari atau kurang dari 2 pekan. Jadi karena penularannya yang cepat ini yang mesti diwaspadai. Oke, Bu Dokter. Nah, kalau terakhir Bu Dokter, ini pencegahannya gimana? Apakah kita harus pakai masker seperti dulu kala, atau juga harus asupan vitamin yang lebih diperbanyak, atau seperti apa pencegahannya? Untuk mencegah penularan penyakit ini sebetulnya sama, perilaku hidup bersih sehat. Yang pertama adalah rajin mencuci tangan, karena tangan ini menjadi sumber penularan kalau memegang benda yang mengandung virus. Kemudian mengenakan masker, terutama jika sakit atau jika kontak dengan yang sakit, atau jika berada di tempat kerumunan orang padat atau orang ramai. Kenapa? Karena di kerumunan itu kadang yang sakit tidak mengenakan masker. Jadi menggunakan masker itu sangat bermanfaat. Lalu kemudian kuatkan imunitas dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, boleh minum vitamin, dan juga yang sangat penting adalah untuk melengkapi vaksinasi atau imunisasi influenza, terutama pada balita, lansia, dan orang-orang dengan kelompok risiko tinggi yang penyakit kronik itu. Oke, baik Ibu Dr. Nastiti Kaswandani, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami di siang kali ini. Semoga sehat selalu semuanya, terima kasih Ibu. Selamat siang. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang. Ya pemirsa, kita ke informasi lain pemirsa. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengaitkan nama SBY di balik isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos ke polisi karena belum minta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus, ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, ya, para orang-orang, terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap beberapa akun medsos penyebar fitnah yang mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu ijazah Jokowi. Salah satunya somasi dilayangkan kepada seseorang bernama Sudiro Wibudius Piliang.
Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wibudius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Budius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Surat itu diteken oleh 6 advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalian isu di tengah bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat membantah dan meminta masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kiai Amal Fathullah Zarkasi, salah satu pimpinan pondok pesantren Gontor Ponorogo, berpulang pada Sabtu sore. Sebelumnya Kiai pondok pesantren terbesar di Indonesia ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Kiai Amal Fathullah Zarkasi tiba di rumah duka di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Sabtu malam. Sang Kiai meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit di Solo pada Sabtu siang. Setiba di rumah duka, sejumlah pelayat dari warga sekitar dan tokoh nasional diantaranya Din Samsudin juga hadir. Semasa hidupnya, Kiai Amal menjadi pengasuh Pondok Pesantren Gontor sekaligus menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga salah satu penggagas lahirnya Undang-Undang Pesantren yang mengakui pendidikan pesantren setara dengan pendidikan umum. Beliau adalah pimpinan pondok yang kelima, maksudnya periode kelima, dan beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap universitas. Ini menunjukkan satu kemajuan bahwa pesantren-pesantren sekarang sudah mulai memikirkan tingkat perguruan tinggi, karena SDM bangsa ini memerlukan SDM keluaran dari universitas. Setelah disolatkan, rencananya jenazah Kiai Amal akan dimakamkan di pemakaman khusus keluarga di Pondok Pesantren Gontor Minggu siang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puncak arus balik libur tahun baru, puluhan ribu penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Arista Hadi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.